Good, hello everyone. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru di pertemuan ketiga fase tugas tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya hanya ingin menjelaskan untuk tugas Bapak Ibu guru di sini, yaitu membuat tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai pada satu fase. Nah, di sini saya mencontohkan adalah fase membaca dan memirsa. Nah, elemen membaca dan memirsa pada akhir fase E, peserta didik membaca dan merespon berbagai teks eksposisi seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Mereka mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Pemahaman mereka terhadap ide pokok, isu-isu, atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan keterampilannya untuk melakukan inferensi sederhana dalam memahami informasi tersirat dalam teks. Nah, dari fase membaca dan memirsa tersebut, saya mencoba untuk membreakdown dan membuat menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Akan tetapi nanti kita bisa ambil benang merahnya karena di sini ada beberapa macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Jadi kita nanti bisa tarik benang merahnya di sini ya. Nah, kembali ke tugas kita pada hari ini yaitu membuat tujuan. Elemennya membaca dan memirsa, ini sudah saya berikan contoh ya. Nah, yang pertama kita lihat dari CP, peserta didik membaca dan merespon. Nah, di sini kita bisa tambah breakdown, peserta didik mampu membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report dalam bentuk teks, visual maupun multimodal. Tetapi di sini kan belum ada variasi, kalau konten spesifik belum ada, jadi ini baru gambaran secara umum. Nanti kita bisa deskripsikan. Misalnya kita ambil teks narasi saja ya, kita tulis teks seperti narasi dan lain sebagainya. Ini dalam satu elemen membaca dan memirsa, kita bisa breakdown menjadi 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Yang pertama, peserta didik mampu membaca dan merespon. Peserta didik mampu mendapatkan informasi dari teks. Peserta didik mampu mengevaluasi detail spesifik. Peserta didik mampu memahami ide pokok. Dan peserta didik mampu mengidentifikasi tujuan penulis. Ini adalah langkah-langkah yang sebaiknya siswa lalui. Tetapi di sini itu masih umum, jadi belum mengerucut ke konten. Konten itu apa? Konten itu bisa kita ambil dari salah satu teks seperti misal deskripsi gitu. Nah, ini gambaran secara umum tujuan pembelajaran, elemennya fase membaca dan memirsa. Kemudian ke bawah lagi di sini ada lembar demonstrasi atau aktivitas dari tujuan pembelajaran tadi. Nah, ini saya mengambil atau menarik benang merahnya yaitu teks prosedur, kompetensi yang ingin dicapai atau tujuannya. Yang pertama, tadi kan ada 5 langkah, tapi di sini saya belum menuliskannya, baru menuliskannya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama, peserta didik mampu membaca dan merespon teks seperti prosedur dalam bentuk visual maupun multimodal. Nah, gambarannya ini seperti ini. Bapak Ibu nanti bisa simak di grup ya, filenya sudah saya berikan. Ini gambarannya, yang pertama seperti ini, ada sumbernya. Kebetulan ini saya buat mengarah ke jurusan TITL, kemudian peserta didik, guru memberikan sebuah gambaran seperti teks. Ini dengan tujuan peserta didik mampu membaca dan merespon. Nah,
Kalau peserta didik mampu mendapatkan informasi dari teks prosedur dalam bentuk teks visual maupun multimodal, gimana gambaran aktivitasnya? Nah, ini bisa seperti ini. Jika Bapak Ibu klik link, ini linknya sudah saya share ya. Contoh gambaran aktivitasnya nanti seperti apa? Ini ada di sini. Jadi kegiatan siswa itu bisa kita ambil nilainya tanpa tidak harus ABC dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa lihat yang nomor 3, mampu mengevaluasi detail spesifik, tetapi di sini saya masih kurang yang peserta didik mampu memahami ide pokok. Ini tulisannya hilang. Nah, di sini ada gambaran aktivitasnya nanti. Ini jika elemen membaca dan memeriksa itu kita pisah, tidak kita gabungkan. Tetapi untuk di SMK ini sebenarnya kita bisa menggabungkan beberapa elemen, membaca dan memeriksa, menulis dan mempresentasikan, kemudian mendengar dan berbicara dalam satu tema. Nah, ini di bawah sini saya mencoba untuk menggabungkan beberapa elemen ke dalam satu proyek. Sebentar, dan ini nantinya yang akan saya jadikan sebagai modul di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tidak usah bingung, tidak usah pusing ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada project first time in practical room. Kenapa saya beri judul seperti ini? Karena kontennya itu saya text recount. Jadi first time, pengalaman pertama. Nah, dalam project ini ada 3 elemen yang saya masukkan. Yang pertama membaca dan memeriksa. Yang kedua menulis dan mempresentasikan. Kemudian ada menyimak dan berbicara. Nah, kita tidak usah ambil semuanya, kita bisa breakdown atau ambil 1 atau 2 tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Ini bisa kita namakan sebagai alur tujuan pembelajaran. Ya. Untuk mencapai project first time in practical room itu gimana sih langkah-langkahnya? Nah, ini langkah-langkahnya seperti ini. Alur tujuan pembelajaran itu kan pada dasarnya adalah gabungan dari beberapa tujuan pembelajaran. Ibarat kita itu ingin menyeberangi sungai, maka langkah-langkah yang kita lakukan untuk menyeberangi sungai itulah yang namanya alur tujuan pembelajaran. Misal dalam teks Rika project first time in practical room nih, kita kan ingin anak-anak itu mempresentasikan, istilahnya bisa di hadapan kelas dan sebagainya, teks recount itu sendiri. Nah, langkah-langkahnya itu seperti apa sih? Kegiatannya seperti apa sih? Kan di dalam langkah-langkah ada tujuan yang ingin kita capai nih. Nah, keseluruhan proses itu yang dinamakan dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini di fase project first time in practical room, fase membaca dan memeriksa, saya ambil hanya peserta didik mampu menganalisis teks recount, peserta didik mampu merespon. Nah, kenapa saya ambil seperti ini? Karena di fase SMK, murid-murid SMK itu kita tidak, kalau menurut saya, kita tidak usah mengerti detail spesifik dan lain sebagainya. Itu karena fase di SMA. Karena kita SMK, yang penting anak udah bisa berbicara tentang masa lalu. Jadi saya hanya ambil 2 langkah dari fase membaca dan memeriksa. Bapak Ibu bisa lihat, yaitu menganalisis dan merespon. Menganalisis dan merespon itu adalah mengacu pada KKV, yaitu konten, kompetensi, dan variasi. Kompetensinya itu adalah menganalisis, merespon. Kontennya itu adalah teks recount, dan variasinya itu bisa yang dicetak biru itu membandingkan berbagai macam teks recount atau dengan kata-kata mereka sendiri. Itu variasinya ya. Ini dari membaca dan menulis saya ambil 2. Kemudian dari menulis dan mempresentasikan saya ambil 3
tujuan. Yang pertama adalah menggunakan simple past tense. Kita bisa lihat di sana. Di fase menulis mempresentasikan, pada akhir fase E, peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi. Recount teks itu bisa masuk ke teks fiksi. Ya, melalui aktivitas yang dipandu menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks dengan menunjukkan strategi koreksi, termasuk tanda baca dan huruf besar. Mereka menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya. Nah, simple past tense kan bisa masuk di sini tuh kata kerja umum dan kosakata dalam tulisannya. Kemudian mereka menyajikan informasi menggunakan berbagai metode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau pemirsa dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak dan digital. Nah, dari kosakata inilah dari kata-kata menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja inilah saya mengambil tujuan yaitu menyusun sendiri teks recount dari ide pokok yang telah mereka dapatkan. Kata kerja itu masuk ke dalam simple past tense. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mempresentasikan proyek kelompok masing-masing. Di sini sesuai dengan capaian mereka yaitu menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca atau pemirsa. Dan di fase akhir, karena di project base itu yang terakhir adalah peserta didik mereview. Jadi mereka mampu mengekspresikan expression opinion. Opini mereka terhadap karya orang lain, karya teman mereka, dan juga menyampaikan kesan dan pesan. Nah, di sini untuk opini itu masuk, di CP yang opini bisa masuk di sini. Nah, ini sekilas mengenai salah satu proyek yang kemarin sudah saya susun waktu pelatihan yang akan kita terapkan di pembelajaran kita. Nah, nantinya Bapak Ibu akan saya bagi-bagi dan saya tarik benang merahnya. Benang merahnya itu adalah teks. Teks apa yang akan kita ajarkan kepada anak. Itu kita sesuaikan dengan kemampuan awal mereka. Nah, kita kan kemarin sudah melakukan assessment diagnostik awal bahasa Inggris ya. Kira-kira dengan kemampuan mereka seperti itu teks apa sih yang akan kita ajarkan? Tidak harus semua teks karena kembali lagi kepada kondisi masing-masing peserta didik. Khususnya di SMK Negeri 2 Kendal ini bisa nggak sih ketika kita memberikan report, bisa nggak sih eksposisi kesulitan nggak? Nah, kita kan bisa menganalisanya dari kemarin itu. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya karena ini sudah sore. Jika ada pertanyaan ketika kita bertemu dalam ketika kita bertemu di sekolah atau mungkin pas WFO atau jika ada pertanyaan bisa japri. Tapi kalau japri di tengah malam saya biasanya sudah tidur. Oke, terima kasih. Ini sekilas penjelasan dari saya. See you on the next meeting. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.